diminum terus bisa langsung kuat kita. Ada nggak? Ada nggak? Halo? Halo? Tidak ada, Dok. Tidak ada, Dok. Mungkin perlu latihan juga, Dok. Iya, enggak ada. Yang ada suplemen saja untuk membantu gitu ya. Misalnya ada proteinnya, ada vitaminnya untuk membantu membentuk otot. Tetapi faktor utamanya harus latihan ya. Enggak ada obat untuk menguatkan otot misalnya. Nah, jadi latihan atau kita bilang latihan fisik ya, atau kalau di medis bisa kita sebut dengan therapeutic exercise. Karena latihan fisiknya ini atau exercise-nya ini tujuannya untuk memperbaiki atau mengobati gangguan pada pasien misalnya ya, bukan latihan misalnya olahraga biasa kayak olahraga untuk mempertahankan status kesehatan ya, walaupun ilmunya mirip-mirip sebenarnya ya. Cuman kalau untuk ini harus lebih detail karena begitu kita kasih terlalu umum, misalnya oh Pak olahraga mikir saja, lari mikir bagus lari. Nah, seberapa larinya, seberapa kuat larinya. Kalau pasien jantung misalnya suruh lari, lari tambah bisa bagus buat dia, bisa justru buat dia mati nanti ya. Kalau dikasih suruh lari gitu ya. Oke. Pasien fraktur gitu, fraktur humerus, ototnya melemah. Oh ini harus dilatih nih ototnya, tetapi frakturnya belum stabil. Oh latihan kuat, patah lagi tulangnya. Nah, itu kan contoh bisa karena kasih latihan yang salah. Padahal latihan itu penting juga karena kalau nggak dilatih juga bisa terjadi kelemahan otot sampai atrofi, sampai kontraktur sendi juga bisa. Tapi kalau dikasih berlebihan ya juga bisa salah. Jadi sangat penting untuk memberikan exercise itu kalau di therapeutic exercise harus ada dosisnya ya. Ini pengantar saja, nanti bisa kalian misalnya kayak OA itu bisa nanti latihan exercise-nya seperti apa, nanti saya coba kasih tahu juga. Kita diskusikan juga ya. Oke. Ini tujuan pembelajarannya tadi ya. Oke. Apa beda exercise dengan aktivitas fisik? Siapa yang bisa jelaskan? Ya, siapa ya? Saya satu orang yang bertanya yang mahasiswa 90 lebih nih, sudah 100 lebih. Kenapa nggak ada yang bisa jawab? 93 sekarang ya. Apa? Kalau aktivitas fisik ya segala gerakan aktivitas ya, biasanya tujuannya kayak kita duduk sini saya ngomong gitu ya, ngajar, cleaning, nah itu aktivitas fisik. Tapi kalau kita berbicara exercise, dia harus tidak hanya bergerak ya. Jadi bukan hanya aktivitas fisik, tetapi dia harus terprogram, terstruktur, harus diulang-ulang, dan ada tujuannya untuk meningkatkan atau mempertahankan kebugaran fisik. Ya, physical fitness. Kebugaran fisik itu apa? Apa? Contoh, kuat gitu ya, bisa jalan, kuat lari, kekuatan gitu ya. Kuat mengangkat air minum gelas ini, ya, kuat gitu ya. Kuat mengangkat beban seberapa normalnya manusia, itu kuat gitu ya. Seberapa lentur, luas gerak sendinya, itu kebugaran fisik semua ya. Seberapa mampu lari, kecepatan lari, ada yang bisa lari cepat tanpa ngos-ngosan, nah itu berarti kebugaran fisiknya bagus, endurance-nya bagus. Jadi exercise ini bertujuan untuk meningkatkan atau mengembalikan kebugaran fisik tersebut. Oke? Misalnya orang tua ini bisa ngangkat barbel, ya itu kuat berarti ya. Kalau di resiko penyakit memang orang yang rutin olahraga atau latihan fisik akan jauh lebih bagus dibanding yang sedentary ya, yang aktif maupun yang lebih lagi yang sedentary ya. Kalian kaum rebahan atau kaum apa? Kalian kaum rebahan juga ya, bukan? Hah? Kalian tahu itu istilah kaum rebahan? Kalau kau nggak tahu, masa saya lebih tahu? Aduh, sudah
belajar sudah kurang, terus informasi kaum rebahan juga kurang, ya terus belajar apa? Pasti tahu lah ya, kaum rebahan ya, semua pasti tahu. Kaum rebahan, karena kalian termasuk salah satu milenial kaum rebahan. Apa sih itu sebenarnya kaum rebahan, Dek? Tolong jelaskan ke saya sering dengar saja. Tapi apakah maksudnya itu kaum rebahan? Mungkin ya, karena lebih banyak di sosial media, lebih banyak main laptop dan handphone, mungkin akhirnya sambil baring-baring gitu ya, jarang berinteraksi sosial, mungkin kali gitu ya. Kan orang kalau yang buka-buka HP sebagainya kan paling banyak di rumah kan, sambil baring-baring gitu kan. Nah, mungkin itu maksudnya. Mungkin ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, ini kalian cukup tahu saja ya, ini secara umum ya. Ini tujuan secara umum, tapi tujuan secara khusus nanti kita bahas tentang bagaimana jenis-jenis exercise dan apa tujuan utamanya. Tapi kalau ini manfaat umum exercise ya, pengantar. Oke, jadi ini salah satu slogan juga ya, tambahan bahwa exercise itu adalah obat juga ya. Jadi kalau dibandingkan dengan obat, justru exercise ini kalau kita lakukan secara rutin jauh lebih baik dibanding obat-obatan yang diminum ya, terutama untuk pencegahan penyakit atau pengobatan penyakit. Karena kalau kita kaji efek dampak exercise itu tidak ada obat yang bisa menyerupai ya. Semua hampir kayaknya tidak ada efek positif yang tidak ada dari exercise kalau kita kaji dari seluruh sistem yang ada di tubuh kita ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Jadi kalian perlu tahu kalau kita berbicara latihan fisik itu perlu ada dosis kan tadi. Nah, dosisnya itu bisa pertama ada 4 parameter. Apa jenisnya? Apa kemudian seberapa intensitasnya? Kalau kita berbicara intensitas itu seperti dosis obat, misalnya kalau paracetamol 10 mg per kilogram berat badan. Oke, itu intensitasnya. Bisa dinaikkan sedikit. Oke. Kalau intensitas, nanti kita bahas kalau di exercise itu seperti apa. Durasi, seberapa lama. Kemudian frekuensi, misalnya kalau obat, oh ini meloxicam, anti nyeri 1 kali 1. Nah, kalau latihan exercise itu seberapa sih frekuensinya yang baik, yang idealnya. Nah, itu penting juga ya. Kemudian umumnya, kalau kita berikan ke pasien ini secara umum ya, mulai dari dosis yang ringan, kemudian dinaikkan perlahan ya. Jenis exercise banyak macam ya, tapi kalau kita belajar basicnya, dasarnya hanya ada 4 ya. Jadi ada latihan penguatan, ada latihan kelenturan atau fleksibilitas ya. Ada latihan aerobik atau endurance ya, untuk ketahanan. Ada latihan koordinasi atau neuromotor exercise ya. Ada 4 ini. Kalau kita lihat olahraga ya banyak macam olahraga kan, ada treadmill, ada push up misalnya ya. Nah, itu macam-macam jenis-jenis aktivitas olahraga ya. Nah, tapi kalau basicnya tadi itu hanya 4. Kalau kita coba lihat push up itu jenis exercise apa deh? Kenapa Anda yang ngomong ya? Biar cepat selesai. Penguatan ya. Melatih otot-otot tricep gitu ya, pektoral dan sebagainya ya. Nah, itu harus dikaji otot-otot apa yang dikuatkan. Toh ada penguatan. Kalau treadmill dia ketahanan, endurance atau aerobik. Walaupun dia juga ada fungsi penguatan juga otot-otot kaki kan. Nah, tapi lebih banyak ke ketahanan karena dia biasanya kalau kita treadmill itu durasinya lama ya. Seberapa lama kita berlari atau seberapa cepat kita bisa berlari. Itu bisa dilatih. Belum lagi yang macam-macam banyak sekarang terminologi jenis-jenis exercise toh. Nanti kalian bisa bikin juga contoh olahraga tertentu ya.
Zumba ini banyak perempuan biasanya cocok ini Zumba ya dan sebagainya. Nah, semuanya ini pun pasti ada komponen penguatan, kelenturan, koordinasi maupun aerobiknya ya. Biasanya yang ini campuran-campuran tuh. Kalau Pilates ada kelenturan tapi lebih utama penguatan. Zumba terutama aerobik ya. Tai Chi ada efek meditasi, yoga juga kelenturan terutama tapi ada penguatan dan sebagainya ya. Nah, kalau penguatan itu terutama untuk muskuloskeletal sangat penting karena kita berbicara bagaimana kita menguatkan otot, gitu ya. Nah, bisa menguatkan satu otot atau muscle group, misalnya kalau elbow fleksi, ini otot apa ini? Bicep misalnya kita latih ya. Atau misalnya kalau push up, nah itu mungkin banyak otot yang dilatih satu kali sekaligus ya. Itu bisa ya. Ada istilah isometrik, ada istilah dynamic ya. Kalau ini yang video ini adalah dynamic exercise ya. Karena dia bergerak gitu ya. Fleksi, ekstensi. Ini ekstensi elbow atau siku, fleksi elbow atau siku. Itu berarti dynamic. Kalau dia konsentrik berarti dia bicepnya ini memendek ya, kontraksi memendek. Kalian sudah belajar toh, kontraksi ada kontraksi eksentrik, ada kontraksi eksentrik. Ada yang bisa jelaskan? Sudah belajar Aldo, kontraksi eksentrik. Nah, itulah melatar belakangi ada juga penguatan konsentrik dan eksentrik ya. Ini bicep, contoh di video ini, bicep pada saat dia gerakan fleksi, ini sekarang itu konsentrik. Begitu dia ekstensi, berarti dia kontraksi eksentrik dari bicep ya. Misalnya dengan melakukan fleksi ekstensi memakai beban di tangan ya, seperti gerakan ini. Dynamic ini ya, bisa isotonik, bisa isokinetik. Isotonik itu tonus ototnya sama, isokinetik kecepatan gerakannya sama. Ini contoh ya, isometrik, menahan dumbbell seperti ini tanpa gerakan, itu menyebabkan kontraksi biceps ya, tapi tidak ada pergerakan sendi, berarti itu kontraksi isometrik. Kalau konsentrik, berarti dumbbell ini ke arah fleksi, nah, ototnya semakin memendek, berarti concentric contraction, ototnya memendek. Kalau ini otot memanjang. Jadi selamanya kontraksi itu tidak harus memendek ya, kontraksi itu juga bisa memanjang. Kontraksi eksentrik namanya ya. Oke, jadi kalian belajar lagi apa bedanya. Waktu tidak terlalu cukup untuk menjelaskan semuanya. Oke, ini strengthening contohnya ya, dengan beban gitu ya. Nah, bisa juga bebannya bisa dari luar, dumbbell gitu, atau bisa diri sendiri jadi beban juga kan bisa. Calisthenics istilah modernnya. Olahraga calisthenics itu adalah seperti push up, seperti side plank gini ya. Nah, itu bebannya tubuhnya sendiri jadi beban gitu ya. Itu bisa juga. Oke. Apa prinsipnya? Intensitasnya harus tergantung mulai ringan, sedang atau berat ya. Biasanya kalau orang yang baru kita mulai yang ringan. 1 RM ini maksudnya berapa beban, misalnya contohnya tadi, mana tadi yang ini toh? Ini berapa berat dumbbell yang bisa diangkat ini 1 kali gitu. Suruh diangkat 2 kali tidak bisa lagi. Nah, berarti itu 1 RM-nya. Misalnya 10 kilo, dia bisa ngangkat 1 kali, begitu disuruh angkat 2 kali, tidak bisa berarti itu dia 1 RM-nya 10 kilo. Nah, yang ringan bisa 40%-nya misalnya. Kalau 10 kilo berarti 4 kilo saja yang untuk awal. Toh. Tapi umumnya ini ribet ya. Biasanya kita kasih mulai yang ringan saja Pak, mulai dosis misalnya kalau upper extremity 2-3 kilo, kalau lower extremity bisa mulai 5 kilo, 6 kilo, apa-apa ya. Frekuensi kalau ini yang penting, kalau penguatan itu harus ada jedanya ya. Tidak boleh tiap hari, 3 kali seminggu ya frekuensinya. Dan durasinya minimal 1 kali sesi latihan itu 2-4 set. 1 setnya direpetisi 8-12 kali ya. Jadi misalnya tadi gerakan ini berarti 1, 2, 3 sampai 10, istirahat sebentar, diulangi lagi sampai 4 kali, berarti itu 4 set ya. Setiap 3 kali seminggu.
Contoh kontraksi pada OA misalnya, ini kontraksi isometrik. Biasanya kalau pada saat menggerakkan sendinya sakit sekali, kita awali dengan kontraksi isometrik ya. Misalnya duduk begini, OA ini kita bisa aktifkan quadricepsnya dengan menekan bantal di bawah ini, bawah lutut ya, itu kontraksi isometrik. Atau dengan quadricep bench istilahnya kalau di rumah sakit. Ini untuk melatih quadricep, tapi ini yang dynamic ya, concentric and eccentric ini bisa main ya. Kemudian berikutnya latihan fleksibilitas ya. Ada yang mempertahankan latihan luas gerak sendi, ada untuk meningkatkan luas gerak sendi. Misalnya sudah kaku, sudah kontraktur, bisa dilakukan stretching ya. Stretching ada statik, dinamik, PNF, ini kalian cukup tahu saja. Minimal kalian tahu apa itu static stretching ya. Misalnya nih jari saya ini ya, kalian bisa lihat pergelangan tangan saya ya. Misalnya normalnya kan bisa begini toh. Nah, kalau pada kondisi tertentu yang kontraktur misalnya, begini tidak bisa lagi. Nah, kita stretching dia, arahkan ke arah ekstensi sampai dia ketarik gitu, sampai rasanya ketarik, ditahan 10 sampai 30 detik. Terus diulangi sampai 10 kali, minimal 2 kali sehari ya. Seperti itu. Oke. Karena kalau supaya misalnya tadi supaya bisa normal kembali seperti ini ya harus dilatih terus ya. Stretching lama-lama kaman semakin lentur ya semakin. Kalian ingat nggak dulu waktu kecil kita suruh duduk terus cium lutut? Ya, nah itu salah satu bentuk latihan stretching. Ada yang nggak bisa, ada yang nggak bisa. Tapi bisa nggak semua tuh? Ya bisa kalau dilatih. Sekarang mungkin nggak bisa ya. Kalian mungkin sekarang kalau suruh cium lutut nggak bisa, tapi kalau kamu dilatih sampai 3 bulan biasanya bisa. Tapi harus latihan, ini rutin ya, karena kalau enggak, tadi supaya lentur kembali otot hamstring di belakang, itu harus di stretching. Minimal 2 kali sehari, ditahan 10 hitungan. Gerakan itu kalau kamu, tapi harus dilatih. Oke. Nah, ini flexibility gymnast. Contohnya ini ya, ini kalau sekarang mungkin segini, lama-lama bisa cium lutut. Tergantung yang mana yang mau di stretching ya. Bisa stretching sendi yang mana. Ini quadricep di stretching, ini hamstring yang di stretching dan sebagainya. Latihan endurance ya. Kemudian kita men-challenge ya atau melatih kardiopulmoner muskuloskeletal secara keseluruhan ya, bukan secara otot per otot, tetapi secara keseluruhan. Makanya dia biasanya kita gerakan massal. Low intensity, jenis latihannya seperti jogging, cycling, swimming. Nah, intensitas ini agak berbeda, bukan pakai kilogram, tetapi seberapa denyut jantung kita tingkatkan. Ya, karena yang paling penting di sini selain respirasi adalah kemampuan jantung melakukan fungsinya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pada saat kita aktivitas pasti keperluan darah akan semakin banyak kan, otomatis jantung akan semakin meningkat ya. Saya duduk aja ke berdiri, pasti naik heart rate-nya. Berdiri ke jalan, kemudian lari, akan semakin naik heart rate-nya. Jadi intensitasnya itu bisa dihitung berdasarkan denyut jantung ya. Nah, durasinya itu bisa ini harus ada warm up ya. 5-10 menit sebelum latihan inti. Misalnya senam aerobik, ya, harus ada warm up-nya, cool down-nya, kemudian latihan intinya bisa minimal 20 menit ya. Tapi kalau orang tua bisa dibagi 10 menit dulu, istirahat 10 menit lagi. Frekuensi ini bisa tiap hari, tapi umumnya bisa minimal 3 kali atau 5 kali seminggu. Jenis exercise-nya ini ya. Ini yang saya bilang tadi ya, berdasarkan heart rate maksimal ya. Rumusnya kalau orang yang tidak sakit jantung bisa pakai ini heart rate maksimal itu 220 kurang usia, bisa yang ringan, sedang, berat. Kalau kalian bisa mengukur denyut jantung boleh ngasih tahu seperti ini intensitasnya. Oh Pak, lari Ki, misalnya kalian pilih jogging. Misalnya kalau denyut jantung maksimalnya
160, oh denyut jantung naik, lari kita sampai denyut jantung 100 gitu. Nah, itu bisa direkomendasikan. Tapi umumnya ini kadang susah, apalagi kalau nggak ada Apple Watch gitu ya, atau ada sekarang yang di gelang gitu ya. Kalian sebanyak pernah lihat nggak? Gelang itu pengukur denyut jantung. Nah, itu enak. Kalau mau pakai hitung denyut jantung begini, setengah mati kalau lari, nggak mungkin ya. Kalian palpasi begini, hitung setengah menit, berapa denyut jantungnya, nggak mungkin itu. Percuma ya, nggak mungkin, karena pasti dia berubah tiap detik. Hitungannya detik. Jadi, nah, kalau memang susah nggak ada alat itu bisa pakai skala Borg namanya ya, skala Borg. Jadi misalnya kalian pernah tahu nggak skala nyeri VAS 0 sampai 10? Belum tahu? Oh, cari kode belajar kuna, mungkin saya jelaskan. Cari kode YouTube. Visual analog score ya untuk nyeri. Nah, ini juga tingkat kelelahan ya. Anggaplah 0 itu duduk nggak ngapa-ngapain seperti sekarang. 10 itu disuruh lari sekencang-kencangnya, tidak bisa mikir lari, tambah kecepatannya. Nah, itu 10. Biasanya kita kasih yang ini ya, easy to moderate. Atau paling gampang begini, misalnya suruh jogging, ringan itu masih bisa dia bernyanyi, berbicara tanpa ngos-ngosan. Sedang itu sudah mulai sulit bernyanyi tapi masih bisa bicara. Berat, biar disuruh bicara dia terpos-poso begitu. Nah, itu berarti dia intensitasnya tinggi. Biasanya kalau untuk pasien itu kita kasih ringan yang sedang ya. Ini nanti kalian bisa bekal buat selain kasus muskuloskeletal, buat edukasi pasien untuk olahraga ya. Nah, olahraga. Ini yang orang sehat kalian bisa edukasi seperti ini. Yang paling aman itu ringan sampai sedang ya. Untuk aerobik. Misalnya suruh naik sepeda, oh Bapak naik sepeda, mengayuh sepedanya sampai Bapak masih bisa berbicara ya. Nah, tanpa ngos-ngosan, itu cukup aman ya. Latihan neuromotor misalnya kita mau melatih kestabilan sendi pergelangan kaki, tadi contohnya kasusnya siapa tadi itu? Yang ankle sprain. Nah, itu selain melatih kekuatan ototnya, kita juga perlu melatih bagaimana otot itu bisa aktif dalam waktu yang tepat. Nah, itu contoh dari neuromotor exercise ya. Banyak exercise, bisa balance, bisa ada namanya plyometric, kalian cukup tahu saja ya. Nah, itu butuh selain kuat otot itu dia harus berespon cepat. Misalnya, kenapa dia bisa berdiri ini dengan satu kaki? Karena dia punya otot yang kuat dan dia punya otot yang bekerja, otot depan, otot belakang, otot samping, baik di pergelangan kaki, di lutut, di paha, di panggul, itu bekerja sama supaya tidak ada yang dominan gitu ya. Bayangkan coba misalnya gluteus maximusnya di panggul belakang otot paha bagian panggul bagian belakang. Kalau dia kontraksi berlebihan, otomatis dia bisa jatuh ke belakang kan. Begitu dia mau ke belakang, ada otot di depan yang tahan gitu. Jadi itu yang salah satu komponen dari neuromotoric exercise ya. Maaf ini agak berat siang-siang ini, yang penting kalian tahu ya bahwa ada jenis latihan neuromotoric exercise yang tujuannya untuk salah satunya menjaga kestabilan sendi kalau kita kaitkan dengan muskuloskeletal ya. Ini contoh-contohnya ya. Kalau muskuloskeletal biasanya melompat dari ketinggian ke bawah, cara melompat yang benar, itu bisa untuk melatih koordinasi, plyometric exercise namanya nanti. Secara umum ini ya prinsip dan contohnya. Ini kebanyakan ini kalau yang contoh di sini untuk kasus-kasus stroke ya, Frankel, Bobat. Kalau muskuloskeletal nggak nyambung ini. Sorry, ini saya ambil slide yang exercise secara umum. Oke. Dan yang paling penting pada saat exercise harus ini ya, kalau terjadi kelemahan otot, kelelahan berlebihan, nah harus dikurangi intensitasnya atau berhenti sebentar ya. Jangan juga dipaksakan, apalagi ada pasien penyakit jantung, harus dihindari. Oke. Cukup ya. Jadi selain obat-obatan, selain modalitas fisik, untuk kasus muskuloskeletal misalnya ada atrofi otot, harus dilatih dengan latihan strengthening. Ada kekakuan sendi, kontraktur, karena penyakit OA misalnya harus
stretching gitu ya untuk mengembalikan luas gerak sendinya misalnya ya. Kalau masih bisa ya, akan ada juga yang tidak bisa. Kayak kalau tulang ketemu tulang ya harus operasi, nggak bisa di stretching. Tapi kondisi tertentu yang karena jaringan lunak saja, ototnya yang kaku, kapsul sendinya yang kaku, ligamen yang kaku, itu masih bisa di stretching. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Cukup selesai nih. Jam berapa ini sekarang? (3.19). Cukup lebih cepat dibanding yang ini. Sekarang kita diskusi. Silakan deh. Siapa yang mau bertanya? Cara ngajarnya saya terlalu cepat, terlalu lambat, atau bosenin? Halo? Kok ada suara nggak ada apa nggak? Kok ada gambar suara deh? Ayo. Terlalu cepat kah? Enggak aja ya? Kasih masukan ke saya juga. Enggak aja. Oke. Dia mau malu-malu, takut-takut kalau terlalu cepat. Nggak apa-apa kan untuk memperbaiki saya juga kalau terlalu cepat. Tapi kalau enggak terlalu cepat ya alhamdulillah. Ada yang mau bertanya atau diskusi lagi? Tapi dok, izin bertanya dok. Silakan. Tapi dok, misalnya ada pasien dengan keluhan nyeri tulang belakang, hasil pemeriksaan radiologisnya itu terjadi penyempitan ruang antar sendi vertebra dok. Nah, bagaimana atau terapi apa yang baiknya dilakukan dok? Apakah terapi jenis laser atau jenis mekanik Halo? dok? Halo? Halo dok, tabe dok. Ulangi yang saya putus-putus tadi, mungkin sinyalku kurang bagus. Yang tadi saya dengarnya sampai pemeriksaan fotoronsennya ada penyempitan celah sendinya. Tabe iya dok, jadi pemeriksaan fotoronsennya itu ada penyempitan antar sendi dok. Jadi pertanyaan saya, terapi apa yang bagusnya diberikan untuk pasien dengan keluhan seperti itu dok? Jadi kalau misalnya karena ada penyempitan antar sendi, kalau bergerak itu nyeri dok. Tabe dok, jadi bagaimana dok baiknya untuk pasien seperti itu? Oke. Pasiennya pasti datang dengan keluhan nyeri punggung bawah gitu ya. Nyeri punggung bawah ini ya. Daerah lumbal Iya, berarti dok. toh. Daerah lumbal dok. Penyempitan celah sendinya level berapa? Tapi dok, Anggaplah. kurang tahu juga dok, tapi pendek sepengetahuan saya cuman ada penyempitan antar tulang sendi dok KB. Oke, jadi penyempitan celah sendi ya bisa anggaplah antara ruas L4, L5 atau L3, L4 ya tergantung ya. Kalau menurut Andi Ulia, patologinya kira-kira apa itu kalau penyempitan celah sendi biasanya paling sering? Masalahnya di apa yang bermasalah kalau penyempitan celah sendi? Kalian punya aplikasi anatomi nggak? Apa? Ada yang bantu, bisa bantu? Anatomi apa? Di vertebra itu ada apa? Di antara tulang vertebra itu ada apa namanya? KB dok, ada cairan sinovial dok. Hah? Itu kalau di sendi sinovial kayak lutut, kalau di tulang belakang? KB dok, diskus intervertebralis dok. Ya, diskus intervertebralis itu nggak ada cairan sinovialnya. Tetapi di tulang belakang, nggak apa-apa tadi. Ada cairan sinovialnya apa? Sendinya yang di tulang belakang yang ada cairan sinovialnya?
Coba saya cari Google ya. Google, tanya dulu Google. Tulang belakang. Apa deh? Facet joint ya. Facet joint itu mana lumba. Oh ini. Aduh kecil ya. Saya share screen ya. Tunggu. Share screen. Mana tadi? Nih. Ini ya. Kalian bisa lihat? Bisa lihat nggak? Aduh, saran. Iya dok. Nah, toh. Ini vertebra, toh. Ini diskus intervertebralis, toh. Biasanya kalau jarak antara ini menyempit, berarti kemungkinan masalahnya di diskusnya, proses degeneratif ya. Ya bisa disdegeneratif atau bisa sampai HNP ya, hernia nucleus pulposus keluar dari sini. Ini bukan sendi benar ya, dari tidak ada synoviumnya, tapi ada sendi di belakangnya yang true joint ya, facet joint namanya. Ini juga bisa menyebabkan keluhan juga di tulang belakang ya. Jadi bukan hanya diskus, ada facet joint antara facet superior sama facet inferior antara satu vertebra dengan vertebra yang lain. Oke. Kalau masalahnya tadi di diskus, nanti lihat pasti kalau dia ini menyempit, pasti fungsinya sebagai bantalan, pasti karena fungsinya kan sebagai bantalan toh. Bisa ini karena menyempit pasti bisa menyebabkan regangan di jaringan sekitarnya yang lain. Ya. Kan pasti juga secara ini kasar kemungkinan ada gangguan kestabilan sendi juga ya. Tapi walaupun yang derajat ringan. Ini kadang juga bergeser ke depan, apa namanya istilahnya? Vertebra yang di atas bergeser ke depan. Spondylolistesis ya. Spondylolistesis. Sebagian sudah buku belajar toh? Dokter Iksan yang ngajar ya. Ikutannya ke Dokter Iksan. Kalau ini Narentau sudah diajari. Oke. Spondylolistesis bergerak ke depan. Itu spondylolistesis. Itu bisa juga terjadi ya. Kalau pada pasien ini hanya sekedar penurunan celah sendi, tapi biasanya bukan hanya itu masalahnya ya. Bisa ada masalah lain. Bisa ada ototnya spasm di belakang, bisa ada hamstring tightness di bawah. Jadi sangat penting. Kenapa? Karena gerakan tulang belakang ini dia terpengaruh juga dengan gerakan lain, gerakan panggul, gerakan hip joint dan sebagainya. Jadi sangat perlu mencari apa masalah-masalah yang ada pada pasien ini selain dari penyempitan ininya. Oke? Apa yang bisa ditangani pada pasien ini? Kalau kalian sudah mengetahui apa saja masalahnya, baru kalian treatment sesuai masalahnya. Kan logikanya begitu kan? Oke? Halo? Halo, kedengaran nggak ya? Halo? Ada iya dok. Halo? Kedengaran ya? Tapi dok, Ada dok, kedengaran dok. Terputus saya. Halo, kedengaran nggak? Tapi dok, kedengaran dok. Iya dok. Oke, jadi prinsipnya harus logis ya. Ingat harus kalian pegang bahwa harus selalu logis. Apa masalahnya? Kita harus tahu dulu apa masalahnya. Oke, baru kita cari kira-kira untuk masalah ini kira-kira apa pilihan terapinya. Kemudian yang mana yang cocok, gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi masalahnya tadi penyempitan celah sendi. Oke, berarti dia nyerinya bisa karena ada menimbulkan nyeri kan. Nah, pertama tangani nyerinya. Nyerinya boleh kasih apa? Apa tadi saya sudah jelaskan? Bisa farmakologi, kasih obat nyeri. Bisa kasih modalitas fisik bila perlu ya. Kayak TENS tadi,
ada diatermi, ada apa. Kemudian yang paling penting tadi juga apa namanya? Joint conservation, ya. Jadi misalnya tadi ada penyempitan tulang belakang, pasti dia tidak bisa seperti normal kembali kan pasti. Jadi jangan lagi mengangkat beban misalnya berat dengan posisi bungkuk. Itu harus diedukasi ke pasiennya. Karena kalau enggak nanti dia terprovokasi untuk menimbulkan nyeri lagi, ya. Bahkan sudah misalnya nyerinya berkurang nih, muncul lagi karena salah posisi misalnya, atau duduk cara duduknya salah misalnya, itu bisa dikasih tahu, oke? Karena kalau prosesnya degeneratif biasanya tidak bisa sembuh lagi seperti muda, ya. Kalau yang kamu maksud tadi penyempitan celah sendi dan proses degeneratif, belum ada obatnya supaya dia bisa tinggi lagi gitu. Jadi bagaimana caranya kita adalah untuk mengurangi keluhannya dan memperlambat patologisnya, oke? Tadi yang pertama kasih obat nyeri, kasih modalitas fisik bila perlu kalau ada, kemudian edukasi konservasi sendi. Kalau di tulang belakang istilahnya kita sebut proper back mechanic, ya. Jadi bagaimana kita mengajarkan mekanik di tulang belakang pada gerakan-gerakan tertentu kita modifikasi supaya punggung bawahnya tidak terbebani, oke? Cara duduk yang benar, cara berubah posisi dari duduk ke berdiri yang benar, cara mengangkat ambil barang di bawah yang benar, cara menyetrika kalau dia menyetrika yang benar gitu ya. Sama seperti kita begini, duduk lama 20 menit harus berdiri lagi karena kalau enggak nanti tambah sakit. Oke. Terus kalau perlu ya kadang-kadang butuh intervensi nyeri misalnya dengan injeksi ya. Kayak kadang biasa melakukan juga seperti itu atau operasi, tergantung ya. Dan bagaimana tadi jangan lupa konsep rehabilitasi, memulihkan dia bisa melakukan aktivitas dan partisipasinya kembali. Atau pada kondisi tertentu, misalnya sudah berat sekali nih, tapi pekerjaannya pengangkat galon gitu. Ya bisa saja mungkin kita tidak memaksa lagi dia untuk bekerja, tetapi mengganti pekerjaannya dengan pekerjaan lain yang lebih ringan dampaknya ke tulang belakangnya. Oke? Jadi modifikasi partisipasi itu bisa bukan hanya pasiennya saja yang kita adaptasikan, tetapi bisa saja pekerjaannya kita modifikasi supaya dia bisa sesuai dengan pasiennya. Oke? Contohnya tadi pekerjaannya angkat galon, ya kalau sudah kondisi penyakitnya sudah cukup berat dan tidak bisa diperbaiki lagi, ya kita ganti pekerjaannya. Apakah menjelaskan atau menjawab pertanyaanmu tadi deh? Saya jawab lebih umum sedikit, lebih luas lah. Apakah ada yang masih kurang? Tapi dok, kalau misalnya kayak upaya terapi rutin begitu dok, biasanya bisa mengurangi rasa nyerinya atau tidak dok? Dan kalau misalnya bisa terapi jenis apa dok? Yang kayak misalnya traction unit kah atau terapi jenis laser kah? Tapi dok, Beberapa itu bisa modalitas fisik kayak kalau tulang belakang itu misalnya dia agak dalam, nah itu bisa pakai diatermi yang dalam. Kalau terapi kalau nyerinya di dalam, itu kalau kamu pakai terapi superficial nggak cukup, harus terapi dalam. Misalnya kayak short wave diatermi, itu bisa mengurangi nyerinya. Kalau dia nyerinya otot di superficial, mungkin dengan kompres hangat di luar itu mungkin bisa membantu. Tapi kalau dia di dalam agak susah, harus pakai short wave diatermi. Itu bisa mengurangi nyerinya, bahkan kekakuan sendinya. Traksi bisa juga kepada kondisi tertentu. Tapi kalau kayak traksi lumbal tadi, kalian lihat ya tadi traksi lumbal. Itu logikanya memang kelihatan dia bisa kayak menyempit tadi itu bisa terbuka lagi. Tapi nggak cukup kuat. Dan biasanya hanya sementara. Begitu dia berduduk, menyempit lagi, ya. Jadi traksi lumbal itu nggak bisa mengembalikan yang menyempit terbuka lagi, nggak bisa. Begitu dia duduk, berat dan menunggu lagi pasti kembali. Yang terbukti evidence base-nya masih bisa kayak HNP itu traksi servikal karena kepala nggak terlalu berat, ya. Traksi servikal, kalau HNP servikal, hernia masalah di diskus di servikal, itu biasanya masih bisa terbantu dengan traksi. Tapi kalau di lumbal nggak bisa. Karena berat badan begitu berat, begitu dia duduk, kembali posisi semula menyempit. Ya,
apalagi kalau dia sudah proses degeneratif. Kalian dokter umum cukup yang kalian bisa, paling penting edukasi konservasi sendi, kalau kalian berbicara tentang muskuloskeletal ya. Misalnya kalau dulu tuh tadi nih joint conservation, kalau nyeri punggung bawah, bagaimana proper back mekanik, duduk yang benar dan sebagainya. Bagaimana penggunaan obat, bagaimana penggunaan tadi yang mungkin ada di puskesmas atau ada di praktek kalian, misalnya icing, kan kompres hangat. Begitu ada diatermi indikasi kalian sudah tangani belum membaik, ya rujuk nih ke rumah sakit ya. Kalau dengan kuliah seperti ini, walaupun nanti kalian koas tidak cukup untuk bisa menentukan ini diatermi SWDK, USDK, harus ambil spesialis ya. Cukup panjang anunya, memilih yang mana gitu itu nggak cukup dengan ini ya, dengan kuliah maupun hanya pendidikan pada dokter umum. Oke. Tapi kalau yang edukasi konservasi sendi, obat analgetik apa yang dikasih, kemudian icing sama superficial heating itu boleh ya. Itu harus justru kalian bisa, harus bisa merekomendasikan ke pasien yang mana yang cocok. Oke. Kalau TENS mungkin masih bisa karena sudah masih banyak TENS yang dijual portable yang dan itu tidak terlalu berbahaya juga. Boleh yang TENS tadi ya, untuk mengurangi nyeri. Banyak dijual portable itu juga. Ada yang bisa bertanya lagi? Cukup deh, Andi Ulia Pratiwi. Tapi iya dok, jadi keluhan seperti itu dok, misalnya kayak akibat memang karena degeneratif nih, proses degeneratif jadi tidak bisa nih kembali secara normal nih dok, kecuali sisa untuk mengurangi nyerinya mami dengan modifikasi aktivitas di tapi dok. Ya, betul sekali. Karena terima kasih banyak dok. Nah, betul. Jadi terapinya, obat maupun terapi itu untuk mengurangi nyeri sama memaksimalkan apa yang dia bisa kerja dan memodifikasi aktivitasnya. Sama dengan muka sudah berkerut, nggak bisa kecuali operasi plastik ya kali ya, mungkin masih bisa kali ya. Kalau rambut hitam bisa, sama dengan itu ya, degeneratif. Oke. Dan tergantung derajat degeneratifnya deh ya. Betul sekali tadi, Andi Ulia Pratiwi. Ada lagi? Tapi iya dok, terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama. 15.36. Masih ada waktu 7 menit lagi ya? Berapa? 9 menit. Tabe dok, izin bertanya dok. Silakan, Rahayu. Tabe dok, terapi latihan fisik apa yang baik untuk pekerja rumah tangga dok? Karena biasanya itu dok, kalau ibu-ibu itu dok, kalau pagi tuh pasti itu tangannya dok kayak kaku begitu dok. Ada sampai yang kehilangan fungsi jempolnya dok, Tabe dok. Ya betul ya. Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang paling berat ya. Mencuci, memasak, motong-motong ya. Dan umumnya memang lebih banyak menggunakan handling manuver ya, dalam arti menggunakan tangan ya. Makanya paling banyak CTS ya, carpal tunnel syndrome, ada trigger finger ya, banyak sekali itu ya. Nah, kamu kehilangan fungsi tangan bisa tadi karena carpal tunnel syndrome misalnya ya. Jadi yang paling penting pertama adalah bagaimana melakukan aktivitas itu dengan cara yang benar ya. Karena begitu misalnya dia motong-motongnya cara posisi tangannya kurang bagus, atau mungkin cara posisi tangannya yang bagus tetapi berlebihan ya, itu justru berpotensi menyebabkan cedera pada saraf tepi maupun jaringan lunak ya, tendon, ligamen dan sebagainya. Jadi apapun sunatullahnya begitu kan, begitu berlebihan pasti bisa memberikan masalah kan. Kita duduk aja gini, duduk kuliah begini. 2 jam aja pasti pegel punggungnya kan. Bagaimana kalau 8 jam? Bagaimana kalau 10 jam? Nah, sama seperti itu, bagaimana kalau masak, cara masaknya salah atau cara masaknya benar tapi cara jumlahnya yang banyak, nah itu bisa bermasalah. Jadi sangat penting juga itu kita melihat ya, mencegahnya itu mengajarkan cara melakukan yang benar, modifikasi dan usahakan tidak boleh berlebihan. Misalnya kayak tadi saya duduk lama, saya berdiri dulu sebentar.
untuk mencegah sakit punggungku atau beban di tulang belakang berlebihan, gitu kan? Nah, terus itu yang paling penting. Nah, yang kedua, misalnya kayak Bu mencuci baju, sampai 1 hari 1 kali seminggu, nah, itu yang perlu diedukasi juga ya. Nah, olahraga apa yang paling bagus tergantung, misalnya kalau misalnya banyak menggunakan tangan, berarti senam tangan yang paling sering, misalnya melatih kekuatan otot pergelangan tangan, ada wrist extensor, wrist flexor, itu harus dilatih supaya dia kuat, karena begitu dia kuat, dia pasti bisa mengendalikan beban yang berat, toh, dalam arti dia cukup tahan lah dalam aktivitas tertentu, oke? Misalnya siapa nih, Andi Ratu, suruh dia angkat beban 10 kilo, mungkin dia nggak kuat, sampai cedera, bisa sampai robek ototnya. 1 kilo mungkin ringan, tapi kalau disuruh dia angkat 1 kilo itu 50 kali, ya mungkin saja juga dia menjadi masalah, karena pegel ototnya karena nggak kuat dalam durasi yang lama. Nah, itu bisa dilatih juga kekuatannya, dengan endurance ototnya juga itu bisa dilatih. Latihan penguatan dan endurance otot tangan itu bisa dianjurkan untuk meminimalisir resikonya. Sama latihan juga kayak nerve gliding, itu nerve gliding CTS, pada CTS exercise itu bisa diajarkan ke ibu-ibu begini-begini. Nerve gliding. Tapi yang penting lagi tadi bebannya, walaupun dia begini-begini, ototnya kalau bebannya juga dia banyak sekali, ya sama ya, nggak bisa juga ya. Oke, jadi tetap bebannya dikendalikan, latihannya bisa, penguatan maupun kelenturan fokus di tangan itu bisa kalau ibu rumah tangga. Karena kebanyakan ibu rumah tangga kan menggunakan tangan, toh. Tapi jangan salah, jadi punggung juga bisa kayak nyetrika, salah posisi, duduk, cara posisi salah, itu bisa juga masalah. Siapa tadi yang bertanya itu? Cukupkah jawabannya? Tabe dok, kalau ada ibu-ibu dok yang sudah kehilangan fungsi jempolnya itu dok, bagaimana caranya dikembalikan dok, Tabe dok? Oke, kehilangan fungsi tangan. Nah, ini juga harus lihat lagi kembali ke hukum tadi. Harus cari dulu penyakitnya apa ya. Penyakitnya apa? Misalnya contoh, dia kemungkinan ya, salah satu contoh paling sering di tangan carpal tunnel syndrome. Oke. Nah, kita lihat lagi seberapa berat derajat carpal tunnel syndrome-nya. Apakah dia hanya iritasi saraf atau sudah terjadi axonal loss atau grade 2, ada tergantung apakah sensorisnya sudah rusak, ada motoriknya sudah rusak, atrofi ototnya sudah dominan, dalam arti fungsi sarafnya sudah rusak, ya itu ya mungkin sulit untuk mengembalikan fungsi sarafnya ya. Oke? Tetapi tadi prinsip rehabilitasi apa? Penyakitnya bisa disembuhkan, berarti dengan gampang kita mengembalikan fungsinya. Tapi kalau penyakitnya tidak bisa disembuhkan, apakah bisa diperbaiki fungsi tangannya? Bisa. Banyak pasien-pasien misalnya yang bisa diberikan ortosis gitu ya. Bisa gunakan ortosis di tangan yang bisa membantu fungsi tangannya. Atau juga dengan modifikasi, modifikasi misalnya dia nggak bisa menggenggam benda kecil, anggaplah ini apa ini hand sanitizer, kalian bisa lihat ya. Kalau benda yang kecil kayak sendok dia nggak bisa, kayak pulpen begini kan, kayak gini nggak bisa, dia nggak bisa presisi begini, ya dikasih modifikasi misalnya dengan yang lebih besar. Itu tergantung nanti ya, tergantung tadi penyakitnya bisa kita sembuhkan, kalau masih bisa kita perbaiki, kalau nggak bisa berarti kita memodifikasi fungsi tangan apa yang masih tersisa dan apa aktivitasnya, itu kita bisa klopkan pakai alat bantu apa nanti. Ya, apakah masih bisa, tergantung tadi fungsi apa yang tersisa dan apa aktivitas apa yang mau dikerjakan, gitu ya. Bahkan menggenggam pulpen itu ada alat modifikasi juga ya. Kalau tidak bisa megang pulpen, kan ada pulpen yang bisa dimodifikasi juga supaya dia bisa terikat di tangannya, ya, untuk bisa bantu menulis. Oke, jadi sangat tergantung konteks gangguan fungsi tangan apa yang terjadi, penyakitnya apakah masih bisa disembuhkan. Tapi
Kalau penyakitnya bisa disembuhkan dengan gampang kita mengubahkan fungsinya. Kalau nggak bisa disembuhkan bisa dimodifikasi. Oke? Dengan memodifikasi dengan alat bantu atau memodifikasi aktivitasnya. Fungsi tangan yang akan mau dicapai. Cukup jelas? Tabe dok, iya dok. Terima kasih banyak dok. Oke. Kalau ada keluargamu yang seperti itu, boleh disuruh periksa ke dokter ya. Biar ditahu dulu penyebabnya apa ya. Kalau kau bilang, kita bukan dukun ini, oh gangguan fungsi tangan, hilang fungsi tangannya. Ya, tidak tahu ini apa dulu masalahnya apa ya. Apakah nervus ulnaris kah, carpal tunnel kah, belum lagi seberapa berat kah ya. Oke. Bisa disembuhkan atau tidak. Oke. Tapi bagus tadi, memancing pertanyaan dan kita bisa berdiskusi. Semoga dengan diskusi lebih banyak kalian bisa lebih jelas ya. Memahami apa konsep rehabilitasi tadi. Jadi poin utamanya adalah memperbaiki penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, ya. Medikamentosa dengan tadi prinsip-prinsip biomekanik konservasi atau joint protection ya, proteksi sendi, bisa dengan modalitas fisik ya, strengthening atau exercise ya, memperbaiki. Kalau nggak bisa, dimodifikasi dengan memakai alat bantu atau brace misalnya, atau justru aktivitasnya yang dimodifikasi. Yang penting ya bisa berfungsi kembali sebagai manusia seharusnya ya. Seperti contoh tadi, amputasi kaki, kalau pakai kaki palsu, yang penting kan dia bisa berjalan. Nggak harus punya kaki kan, punya kaki palsu pun nggak apa-apa. Oke. Sama nih cerita ini, pernah saya ada pertemuan di Jakarta waktu itu. Ini bukan kasus muskuloskeletal ya, kasus apa namanya, buta dari lahir, nggak bisa melihat. Dia buta dari lahir, nggak bisa melihat, tetapi waktu di pertemuan itu, dia bisa presentasi di depan kita, memakai laptop dengan PowerPoint yang dia bikin sendiri, dan PowerPoint-nya itu bisa slideshow, dan tulisannya itu bisa dia spasi gitu, dia bisa tahu nih ini lagi menjelaskan apa, padahal dia buta. Kan? Nah, butanya buta permanen dari lahir, nggak bisa diperbaiki. Berarti dia termasuk orang yang penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau dari segi fungsi, dia bisa melakukan partisipasi, dia bisa memberikan mengajar lah istilahnya ya, memberikan berbagi, mengajar ke kita dengan cara yang bisa dia sampaikan dan pesannya sampai ke kita. Apa bedanya coba kalau dia punya mata dengan tidak mempunyai fungsi mata? Beda nggak dari hasilnya? Sama kan? Walaupun dia buta, tetapi dia tetap bisa menyampaikan materinya ke kami dengan outputnya kami paham gitu. Kan? Nah, itu dalam arti kita bisa memodifikasi. Dia waktu itu menggunakan aplikasi di laptop yang dia bisa mengetik dengan ada earphone-nya. Jadi earphone-nya itu dia punya alat tertentu yang dia ketik itu dia langsung feedback. Oh ini huruf ini saya ketik. Terus dia bisa ada earphone juga kalau dia lagi slideshow gitu. Dia ada kan sekarang Word itu kan ada ininya kan. Dia bisa mengeja kan. Jadi dia bisa tahu di mana gitu. Kan yang penting ada teknologi sekarang dia sangat dengan mudah seperti itu. Tapi kan tergantung personalnya juga kan. Kalau dia personalnya menerima buta sama saya deh, jangan mau ngapa-ngapain, nggak bisa juga menjelaskan, pasti nggak perlu saya berusaha. Berarti ada faktor personal tadi kan, tergantung personalnya mau nggak dia bersikeras. Yang kedua faktor environmentalnya, ternyata ibunya adalah orang yang berjiwa besar dan betul-betul dia rawat anaknya ini dan menjadi anak yang berjiwa besar, gitu ya. Nah,
Jadi itu sangat penting tadi saya maksud kontekstual faktor. Apa pesan penting yang dia sampaikan, saya sampai terharu. Dia bilang begini ke saya. Bapak Ibu pasti heran kenapa saya bisa menjelaskan di depan Bapak Ibu padahal saya buta total sejak lahir. Ya, jelaskanlah tadi saya menggunakan alat-alat ini. Jadi poin penting yang disampaikan, Bapak Ibu mungkin berbeda dengan saya. Saya buta total sejak lahir. Bapak Ibu itu bisa melihat dunia ini dengan jelas begitu ya, dengan kedua mata, bisa melihat terang, gelap, warna-warni muka orang. Kalau saya tidak bisa. Tetapi kita sama-sama manusia, ya. Gennya sama, saya laki-laki, mungkin Bapak ada yang laki-laki, ada yang perempuan, saya sama manusia. Apa yang berbeda? Cuman cara kita melihat dunia ini. Saya melihat dunia ini dengan mata, saya melihat dunia ini dengan cara yang lain. Saya melihat dunia ini dengan meraba, ya, mendengar, ya, sampai merasakan gerakan pada saat berjalan, bisik-bisik apa. Itu kita sama manusia tapi melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Saya di situ langsung, waduh, luar biasa. Jadi maksudnya orang bisa sakit, tapi orang bisa fungsi activity maupun partisipasinya itu kita optimalkan. Itu tanggung jawab juga sebagai seorang dokter ya. Jadi maksudnya dengan seperti itu kita bisa optimalkan peran seseorang gitu, bukan hanya apalagi pasien-pasien dengan penyakit keturunan, gangguan genetik, Down syndrome, penyakit Duchenne, penyakit apa dan sebagainya, itu butuh upaya rehabilitasi yang sangat baik. Kalian dapat poinnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga menjadi bekal kalian ya. Jadi mohon maaf juga kalau ada kekurangannya. Pesan saya, kalian harus belajar ya. Jadi materi ini kalian bisa pelajari dimanapun, tapi bagaimana semangat belajar, niat belajar, itu yang kalian harus tekankan juga ya. Kalian harus selalu pikir, saya akan menangani pasien, nanti kalau saya menangani pasien dengan tidak baik, tanggung jawab saya itu bukan hanya buat ke saya saja, karena salah menerapi, tetapi dampak saya juga salah ke orang lain gitu ya. Itu yang kalian harus tekankan kalau kalian sudah memilih untuk sekolah menjadi calon dokter-dokter semua ya. Dan insya Allah kalau kalian bisa menangani pasien dengan baik, bukan hanya kepada kalian, tapi pasti dampak pahalanya lebih besar ya, karena pasti dengan dia bisa beraktivitas kembali, bisa mencari nafkah untuk anak-anaknya dan sebagainya, pasti itu ada manfaatnya juga, pahala buat kalian semua. Oke, cukup ya. Nah, saya akhiri pertemuan kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat buat kalian semua yang rajin belajarnya, sehat-sehat semua. Semoga pandemi bisa berlalu dan bisa lebih optimal perkuliahan, dan nanti terutama pada saat kalian koas bisa maksimal. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dok. Saya end live meeting ya. Terima kasih.